naik ke atas genteng dulu untuk mendengar dan mencari sinyal, Profesor. Dan kali pas ini udah banget menuju tuh. ke arah band pertama dan If menuju ke draft pick match point. Wah, ini dia nih match point yang sangat-sangat mendebarkan tentunya. Bagi siapapun dari kalian yang sedang menyaksikan pertandingan kali ini, boleh banget untuk langsung absen di kolom komentar. Karena sesaat lagi kemungkinan besar kita akan melihat apakah akan ada juara baru, region baru yang sebelumnya dimenangkan oleh Indonesia, lalu Filipina, dan kali ini Malaysia berada dalam keadaan match point. Butuh 1 poin saja tambahan untuk bisa menyelesaikan best of 3 series kali ini. Zushin di band juga. Seperti yang kita tahu, first pick Zushin sangat-sangat memungkinkan bagi teman-teman dari timnas Filipina, dan tentunya timnas Malaysia tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Kali ini bahkan ada Hylos yang di ban, Go Jazz diberikan sebuah respect agar tidak ada lagi hero yang bisa melakukan screening, terutama untuk hero lini belakang dari timnas Filipina. Salah satunya adalah Torres yang dari tadi kesulitan untuk bisa masuk ke dalam area teritorial team fight ketika dia membawakan Haritnya. Oke, Profesor, dan ditambah lagi ini kita bisa menyaksikan di mana Chow sebenarnya harus bisa dibuka oleh para pasukan dari tim Malaysia sebagai sebuah pertukaran, dan mereka harusnya berani untuk mengadu dengan adanya Chow di depan sana. Para pasukan dari tim Malaysia melihat kalau misalnya Fanny dari sosok seorang Kaltizi ini masih menjadi sebuah permasalahan yang cukup penting, walaupun mereka tahu cara how to handle-nya. Wah, how to handle ya, tapi bagaimana how to execute juga sih mungkin ini harus diperhatikan. Karena timnas Filipina terkadang memiliki draft yang sangat-sangat stabil dan cenderung dinamis. Hanya saja untuk ngomongin eksekusinya mereka harus lebih siap. Karena kali ini posisinya memang teman-teman dari timnas Malaysia sangat membutuhkan bagaimana potensi mereka untuk bisa mendapatkan poin untuk bisa menyelesaikan game dengan skor 2-0. Dan sekarang, wah, Harit tidak ingin diberikan secara cuma-cuma ya bagi teman-teman dari Filipina, karena emang kayaknya sadar deh kalau Loyal kuat banget di laningnya. Tadi pakai Lunox, sekarang ternyata menggunakan Harit juga tidak ingin diberikan. Jadi ya mau nggak mau kali ini timnas Malaysia akan melakukan ban terhadap Povius tapi melepaskan Alpha, Matilda combo dan Suyo. Apa yang bakal diambil oleh teman-teman dari timnas Filipina? Semenjak kita sudah melihat bahwa kekuatan dari Suyo memang sudah dikurangi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk Saison apapun boleh kalau kata coachnya. Pertama seperti yang kita tahu ya, untuk kekuatan dari Saisonnya sendiri, dia adalah pemain yang mampu untuk mengeksekusi beberapa hero-hero, terutama untuk Suyo seperti ini, dan mungkin lawannya akan menuju ke Alpha Matilda. Early game tempo, kekuatan stabil, heal up, dan juga dash gratis bagi sosok dari Alpha. Mungkin saja bisa muncul kali ini. Hanya saja mungkin lawan match-up-nya adalah Chow, tapi itu dia yang harus kita ingatkan sekali lagi. Apakah Chow dan Matilda akan menjadi perebutan? Karena seperti kita tahu, Chow juga hero power dari Yums, Matilda juga hero power dari Yums, sehingga dua-duanya akan sangat oke untuk dibawakan. Tapi ternyata Chow dan Hilda, mereka ingin bermain hero yang jauh lebih agresif, dengan tempo yang lebih cepat, dengan kekuatan yang lebih stabil. Dan apalagi untuk sekarang, dengan adanya Suyo, Hilda ini bisa melakukan screening ke arah dari Suyo ketika adanya play objektif. Alright, ini dia Hilda, Chow yang udah gue bilang tadi udah pasti akan coba dibuka dan coba diadu. Tapi mereka menutup ke arah posisi 2 orang yang akan merusuk ke arah jungle dengan ada Jawhead. Jawaban Jawhead ini gimana caranya mereka untuk setidaknya mengulur ataupun meng-cancel sekalian semua invasi yang dilakukan oleh tim dari Malaysia ke arah jungle. Dan kondisi dari sosok seorang Sekis, kali ini dia harus berhadapan dengan Suyo. Dan dia harus benar-benar jangan sampai salah pilih hero, karena masih banyak banget yang kebuka. Hayabusa, Link, Alpha, Ben yang menjadi salah satu hero paling terakhir untuk bisa diamankan juga terbuka. Semua jungle terbuka kali ini, Profesor. Ya banyak sih jungler yang masih open juga, kayak Alpha bahkan oke banget untuk dibawakan. Tapi permasalahan lawannya adalah Jawhead yang bisa melakukan sedikit pick off dan gangguan kepada hero-hero frontline depan. Jadi kayaknya mereka ingin menghindari hal tersebut. Dan kali ini dengan pemilihan pick
ketiga akan jatuh di tangan dari Alpha. Mereka mau hero yang stabil, yang bisa memberikan kekuatan di early game dan tempo yang tetap ingin mereka bawakan, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan karena mereka sudah memenangkan satu game di game yang pertama. Ini dia nih, draft yang tentunya sangat-sangat kuat, draft yang sangat-sangat terlihat objektif, dan draft yang sangat-sangat terlihat cenderung stabil ya. Apalagi mengingat untuk kali ini pondasinya ada di kekuatan dari alfanya sendiri. Early game tempo sudah pasti kemungkinan besar bakal coba udah dibawakan oleh teman-teman dari timnas Malaysia. Hanya saja pertanyaannya, apakah mereka sudah siap juga nih untuk ngedinai bagaimana kekuatan dari Jauhead? Karena Jauhead di sini tujuannya adalah untuk bermain pick off, untuk bermain early game. Jangan sampai pick Jauhead ini malah menjadi sia-sia untuk timnas Filipina. Karena yang ditakutkan adalah ketika mereka pick Jauhead, tidak ada pick off, tidak ada kekuatan, tidak ada point kill yang bisa diamankan, sehingga dari early gamenya yang tidak berjalan, plannya digagalkan, dan itu yang akan menjadi masalah ketika sudah mulai beranjak sampai dengan mid game nantinya. Gojes dengan Hilda. Ini juga merupakan hero yang sangat-sangat memiliki power spike di early game. Hanya saja yang mungkin perlu diperhatikan adalah apakah early gamenya juga bisa didapatkan nih oleh teman-teman dari timnas Malaysia. Karena kecenderungan untuk bermain di late gamenya agak sedikit berbahaya. Dengan kehadiran dari Suyo yang kita tahu sendiri play objektifnya juga cenderung sangat-sangat baik sekali untuk bisa dibawakan. Namun untuk sekarang dengan pemilihan dari Jauhead, mereka lebih hati-hati aja kali ya untuk bisa membawakan game ini menuju ke late game momentum. Karena yang ditakutkan adalah mereka bisa ke bawah suasana, mereka bisa ke bawah hype juga. Kayak tadi di game yang pertama di mana di menit 14 mereka mendapatkan sebuah mistake atau misplay yang ada dari timnas Malaysia. Dan kali ini dengan edit yang di-ban, mereka tidak ingin adanya hero yang punya damage magic di area dari EXP. Dan mereka menghindari potensi-potensi teamfight yang begitu besar atau begitu masif dengan adanya Earth Shatter dan juga crowd control tingkat tinggi yang bisa dihadirkan oleh sosok Edit. Luoyi juga di-ban. Hero Stormy kali ini sangat-sangat terbatas. Dan dengan adanya Aurora yang di-ban juga, hanya tersisa Vexana. Menurutku untuk hero yang bisa dibawakan oleh sosok dari Stormy mid laner yang dari tadi membuat teman-teman dari timnas Filipina kesulitan. Atau jangan-jangan mereka punya plan lain, atau jangan-jangan mereka punya preparation lain. Let's see apa yang akan dibawakan oleh teman-teman dari timnas Filipina dengan pick kali ini yang akan menuju kepada satu pick dari timnas Malaysia. Entah mungkin mereka akan berkutat dengan hero-hero teamfight besar, atau mereka akan lebih berfokus sama hero-hero yang memiliki kapasitas untuk bertahan hidup. Dan itu dia, Faramis, yang ternyata menjadi jawaban dari teman-teman timnas Malaysia. Apalagi ketika melihat bahwa kali ini kekuatan dari Faramisnya bisa banget untuk menjawab Jauhead. Dan satu hero gold lane menurutku harus Beatrix. Karena kalau nggak Beatrix, ini kayaknya Jauhead bakal kesusahan untuk bisa melakukan pick off demi pick off. Dan kali ini dengan kehadiran dari adanya Valentina, seenggaknya ada jawaban gitu loh untuk Faramisnya sendiri. Dan ini retail, hero-hero critical damage, hero yang bisa menimbulkan burst damage, serta adanya Gatot Kaca yang akan kita lihat kali ini sebagai hero area of evac penutup dari pick yang dibawakan oleh timnas Filipina. Satu pick lagi. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban dari gold lane yang bisa menjawab bagaimana Iritel, mungkin dengan Clint, mungkin dengan hero area of evac. Tapi jujur kayaknya kalau memang harus membawakan Clint, aku merasa ini akan menjadi Clint yang bagus banget picknya. Stabil juga dari early game sampai dengan tempo yang mungkin akan menuju ke arah dari late game. Karena terbukti kalau kita ngomongin soal bagaimana early domination, kayaknya tadi udah sempat terlihat bahwa teman-teman dari timnas Malaysia lebih mampu mengendalikan hal tersebut. Dan itu dia, Moskov, hero late game yang tidak ingin kalah dari segi laning phase-nya. Tempo tentu akan menjadi hal yang menarik dan bisa dibawakan oleh timnas dari Malaysia.
untuk diri kita sebentar lagi akan menuju ke dalam in-game. Kita udah siap standby untuk menyaksikan the grand final ISF WC Ria 2024. Let's go! Nah ini dia nih, bisa dibilang jadi match point, bisa dibilang jadi game yang sangat menentukan bagi teman-teman dari timnas Malaysia karena mereka unggul 1 poin melawan timnas Filipina. Dan kali ini early gamenya terlihat kayaknya baik-baik saja, tidak ada gerakan-gerakan yang begitu mengancam. Walaupun ada Chow dan juga Hilda, tapi seperti yang kita lihat di sini kombinasi dari Chow Hildanya seperti tidak mau melakukan gerakan ofensif yang begitu beresiko, Ranger Mas. Oke, Profesor. Halo? Oh, oke, ya. Berarti ya terlihat ya bagaimana mungkin dari Saisonnya juga yang kayaknya mau invade tapi agak sedikit ragu-ragu juga. Terlihat dari gerakan timnas Malaysia juga yang sepertinya memilih untuk bermain defensif dulu, menunggu level yang keempat dari Hilda baru mereka kayaknya bakal coba buat connect bareng sama teman-teman dari timnas Malaysia yang lainnya ya, karena emang terlihat dari early game seperti ini, Faramis juga belum bisa online, Stormy masih membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan level keempatnya, membutuhkan Netherrealm juga. Jadi mungkin untuk early game seperti ini kayaknya nggak bakal ada banyak gerakan-gerakan tambahan ya, karena emang mau dari manapun tidak ada yang bisa dimakan atau bisa dilumat dari early game seperti ini. Ya, dan ini Yums juga dia tidak terlalu dominasi karena dia sadar kalau misalnya dia bisa di-commit sama Gomez dan juga Saison. Jadi dia bermain lebih santai. Sedangkan di arah gold lane-nya Torres lebih dominasi dibandingkan Loleal. Agak sedikit berbeda dengan game sebelumnya dan bahkan Saison dia tahu udah standby on position untuk melakukan kontes terhadap Turtle kali ini. Ya, kontes ini mungkin akan secara dipaksakan oleh Saison karena Saison juga baru mendapatkan level yang keempat, tapi untuk Retribution Battle kayaknya Sekais bakal punya level yang lebih tinggi. Oh, tapi tidak ada retribusi depan sana dan mereka gagal untuk mendapatkan sosok Destro Fernandes. Fernandes kali ini berhasil untuk survive. Meanwhile dari bottom lane kita melihat ke arah Moskov yang juga dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja dengan dominasi yang sangat kuat. Bahkan di depan sana, bayang-bayang dari seorang Gomez kali ini benar-benar mempengaruhi Sekis dari segi farmingan. Ya ini kayaknya bakal lebih memilih untuk individual level aja dari Sekaisnya. Dia kayaknya nggak mau ambil resiko juga untuk mengejar kembali bagaimana teman-teman dari timnas Filipina. Tapi ada yang terpick up sebenarnya. Yes. Alright, Go Chase termakan begitu saja dengan ada ejector dan bahkan para pasukan dari tim Malaysia. Kali ini mereka tidak bisa memaksimalkan Go Chase sebagai hero yang melakukan distraction terhadap jungle, karena aku tidak ada sedikit pun melihat invasi ke jungle. Aku tidak melihat dari sosok seorang Saison tertekan, malah sebaliknya aku melihat kalau tim dari Filipina yaitu Gomez yang selalu dominasi di arah rumput jungle. Oke, rumput area jungle yang mungkin ingin dicari ya oleh teman-teman dari timnas Malaysia juga kali ini lebih dikuasai karena lagi-lagi ada Jawhead, Suyo, hero trappingnya lebih banyak, hero eksekusinya juga lebih banyak. Tinggal menunggu nanti apakah bakal ada balasan dari Stormy karena dia adalah salah satunya hero yang bisa menutup juga bagaimana agresivitas dari timnas Filipina yang sudah mulai bergerak ke sisi side lane, ke sisi samping. Terutama ketika kita melihat juga nih bagaimana trade yang sudah mulai dilakukan dan Gojes mungkin yang akan dihajar. Hector coba diselamatkan dengan sosok dari Faramis, tapi nampaknya gak terlalu worth it hanya menyelamatkan Gojes karena tim fight selanjutnya mereka gak punya utility dan possibility-nya mereka akan melepaskan Turtle ketimbang mereka mengadu, Profesor. Oh ini kalau misalkan kita ngomongin Turtle selanjutnya ya, kalau emang di tangan dari Filipina kayaknya bakal lebih mudah untuk diamankan. Jadi terlihat Sekais lebih memilih untuk melakukan hal lain ya. Dia mencari trade di tempat lain, dia tidak ingin fokusnya ke arah Turtle saja. Dan Saison kayaknya akan mendapatkan secara cuma-cuma hanya saja Gojes masih mau maju sepertinya dan kayaknya bakal di-all-in.
Akan dimakan lagi Gojes dan damage-nya terlalu besar, gak akan bisa ditahan. Membuat para pasukan dari tim Malaysia sudah kehilangan Gojes 2 kali secara berturut-turut, dimakan sama Saison. Ini kerugian banget. Sedangkan pertukaran Karasekisnya pun gak ada sama sekali, Profesor. Ya lagi-lagi ya, kita berbicara soal bagaimana Hilda dan Chow yang bisa online di early game. Tapi early gamenya terlihat tidak berjalan baik. Targetingnya juga belum ada yang tepat. Dan kali ini walaupun Galantes di mid lane sendirian, tapi jujur di sini karena masih ada satu Purify, kayaknya bakal aman-aman aja untuk Galantes. Dan di satu sisi lainnya dia udah jadi Glowing One. Gak bakal baik tentunya bagi Sekais, karena Sekais kali ini menggunakan Alpha, membutuhkan sekali yang namanya Spell Vamp. Dari War Axe juga, dari Queen Swings juga. Dan Loleal terlihat kayak masih berat banget untuk bisa memenangkan match-up-nya. Karena seperti kita udah mention sebelumnya bahwa Torres akan lebih kuat dari sisi gold lane dengan Iritel. Dia punya critical damage, khas Clover's item bisa menyelamatkan diri dia. Dan walaupun dengan adanya Heavy Crossbow nih sebagai salah satunya escape tools yang bisa dia gunakan, tapi perbedaannya udah sangat terlihat jelas ya dari segi item. Dan memang kali ini tim Malaysia yang malah kesulitan dan coba untuk di-invade di area gold lane-nya. Purify! Trigger Purify yang berasal di trigger di arah bottom lane membuat informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim Philippines. Dan ketika tim fight di arah bottom lane dengan turtle-nya nanti, ini akan menjadi keuntungan untuk tim Philippines dengan informasi Loleal no Purify dan gold laner-nya itu bisa dimakan. Tapi kalau misalnya para pasukan dari tim Malaysia mencoba untuk melakukan rotasi, ini bahaya juga untuk sosok dari Moskov. Kenapa? Pertama, dia bisa dimakan di arah top lane. Kedua, dia bisa di solo kill oleh Suyo. Jadi kondisi dari saat ini, Loleal itu benar-benar Raisa, serba salah. Dia mau laning di arah top lane salah, di arah bottom lane salah. Mungkin satu-satunya yang bisa mengamankan posisi dia adalah clear di arah top lane, dapetin satu turret, dan cover dengan Spear of Distraction ke arah turtle. Oke, tapi apakah itu waktunya cukup? Karena kayaknya tim fight mau dipaksa lagi sama timnas Filipina. Oke, tim fight bakal coba dipaksa kembali. Di depan sana Sekis mencoba untuk memberikan damage yang besar kepada seorang Fernandes. Dengan target utama mereka berhasil mendapatkan Fernandes. Spear of Distraction nyangkut. Torres tidak pakai Purify. Fokus ke arah sana. Two of Dragon ke arah yang salah. Dan para pasukan tim Malaysia mereka berhasil ditumbangkan. Tapi nampaknya Torres pun juga sama tumbang. Malaysia berhasil membalaskan kanan dan pakan. Di sini Turtle di tangan oleh seorang Loleal. Kehilangan Sekis bukan berarti tidak bisa mendapatkan Turtle. Serangan Retribution dari Saison yang sudah ditahan untuk menuju ke arah Turtle yang kedua. Tidak bisa didapatkan. Tidak ada perfect Turtle untuk para pasukan dari tim Philippines. Oh, masih mencoba untuk mengejar Loleal. Tapi kayaknya berat sih untuk sekarang ya. Kecuali emang Lolealnya mau di all in, tapi sayangnya masih bisa escape dengan adanya Purify yang masih belum digunakan juga. Spear of Destruction yang tadi menjadi kendala ya, karena Torres memang tidak menggunakan Purify. Sekali dia tertancap dengan adanya Spear of Misery atau ditendang dengan The Way of Dragon, itu malah akan menjadi malapetaka seharusnya yang akan menjadi kendala ketika nanti beranjak ke late game. Karena seperti kita tahu, Yums di sini menggunakan hero power, dia pakai flicker juga. Targeting ke arah dari Torres bukan hal yang mustahil, apalagi nanti ketika sudah mulai beranjak ke area mid game. Apalagi untuk Sekais nih, karena Sekais juga bisa menghentikan beberapa serangan dari Iritel dengan menggunakan Spear of Alpha. Jadinya semakin lama game berjalan, ini timnas Filipina juga harus melakukan covering fire ke arah dari Torres. Karena kalau tidak, Torres akan hilang seketika dengan instan. Wah, Torresnya nggak pakai Purify. Memang kalau bisa kita bilang agak serba salah Purify atau tidak. Ini pertama dikejar sama Hilda. Kedua kalau misal dia pakai nggak pakai Purify akan coba dikejar sama Yums. Jadi memang agak cukup berat. Cuma yang pasti akan bisa membalikan kembali keadaan di mana The Way of Dragon menuju ke sosok seorang kaca. Spear of Alpha miss. Dengan damage yang dikeluarkan, dengan recovery damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Malaysia. Avatar of Guardian mau nggak mau mereka harus lepaskan cuma satu keuntungan di tangan dari tim Malaysia. No Netherrealm untuk sosok seorang Galantes. Wah, ini bisa dipaksa tim fight ya, karena kebetulan dari Stormy-nya lebih siap untuk tim fight selanjutnya dengan menggunakan Netherrealm. Apakah bakal dipaksa? Karena formasinya akan cenderung menuju ke 4-1. Mereka akan membiarkan Sekais farming, karena Sekais cuma terpaut satu level aja dibandingkan dengan Saison yang mendapatkan 2 turtle dibanding 1. Tapi semakin lama game berjalan, seperti kita tahu bahwa Saison 3-0-0, jadi harus di shutdown, itu yang pertama.
Kecuali kalau misalkan emang nanti timnas Filipina berusaha untuk memberikan ruang bagi Saison dan Saisonnya bisa menjadi eksekutor. Nah, itu adalah tempat di mana Saison dengan Blade of Despair-nya tentu akan menjadi senjata yang paling mematikan ketika berada di area Lord. Yes, betul sekali. Dan sedangkan kali ini lihat, mereka udah lihat vision di atas Kolara Moskov dan mereka juga melihat informasi dari Yums memberikan info kalau Moskov udah harus mundur karena udah ada yang melakukan cutting di depan sana. Dengan konsil dibuka begitu saja. Galantes jadi target utama. Doel Tracker dengan Purify pembuat suara masuk. Tim Malaysia masa tim fight. Sphere of Distraction yang masuk. Dengan rem dari kedua belah pihak menuju ke sosok dari Galantes. Dan berbeda. Nggak ada pas. Walaupun Sion seorang diri, free hit bisa diberikan terlalu besar, tidak bisa dipendung. Kaltisi, almost tertinggal dan Gomez on point dari injektornya membuat Sekis hampir tertinggal. But almost is never enough. Itu adalah sebuah Spear of Misery penyelamat dari timnas Malaysia. Kalau tadi ada skenario yang berbeda, mungkin Sekais, Stormy, Gojes juga mungkin akan menjadi korban. Triple kill di depan mata dari Saison. Sayangnya Saison memilih di hold untuk Soul Saver-nya, bukan untuk eksekutor dengan tap-nya. Dan sekarang dengan item War Axe sepertinya masih belum cukup untuk Saison menukarkan bagaimana spell fame yang dia miliki. Semakin lama game berjalan, apalagi Wind of Nature di depan mata dari Loleal, ini akan menjadi sinyal buruk bagi timnas Filipina. Lord akan marching ke bagian top lane. Tinggal menunggu bagaimana eksekusi dan juga trillion push yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari timnas Malaysia. Karena sekarang beda nih kondisinya sama game 1. Game 1, Saison pakai Nolan, dia bisa main di lane jauh, dia bisa cut wave. Tapi dengan menggunakan Suyo. Suyo bukan tipikal hero yang bisa clear cepat. Jadi kayaknya mereka akan melakukan defense di area high ground dan berharap kepada Torres tidak di-kick oleh Yums. Apalagi 30 detik dari sekarang, Yums akan memiliki flicker. Oke, flicker masih cooldown. Tapi Lord di slow push supaya super minion tetap bergerak di 3 lane yang berbeda. Dengan adanya posisi yang berbeda kali ini, membuat Yums menuju ke arah depan. Mencoba untuk menghindari damage, diselamatkan dengan Netherrealm dan bakal lihat Stromy, dia nggak peduli. Netherrealm dikeluarin untuk nyelamatin Yums sekalipun karena dia sadar dia butuh Yums tetap hidup untuk tidak ada counter setup yang dilakukan dari tim Philippines. Itu dia. Mungkin memang terlihat terkesannya mahal sekali. Kenapa kok mereka berani lepas Netherrealm untuk Yums? Kalau nanti ada tim fight gimana? Tapi mereka butuh Yums untuk pick over. Dan bakal lihat Spear of Alpha yang miss membuat Gomez masih bisa selamat dari sana. Kalan tes fokus ke belakang. Duel Dragon! Torres! Tendangan motor berhasil mendapatkan 2 point kill. Menuju ke arah belakang, fokus menuju ke arah Purify. Kami Wind of Nature serta Devoristan News menyelamatkan Sion. Menuju ke arah belakang. Lalu yang free hit. Avatar Guardian for defending. Membuat permasukan dari tim Malaysia boleh memporak-porandakan seluruh lane dari tim Filipina. Fokus menuju ke arah mid lane. Ini bencana, Profesor. Mau di straight push sepertinya. Minion terlalu banyak dan ada 4 minion mau ditabrak kali ini. Oke, mau coba ditabrak, fokus karena PSK berlihat apapun terjadi. Kehilangan Fernandes dan bakal bersama dengan Sion. Minion Hilada. Ini dia, the new champion. ISF 2024. Malaysia berhasil merebut atas Filipina. Malaysia boleh
Malaysia menjadi juara di ISF 2024. Yums, Stormy Sekais, Gojes, dan juga ada Loleal sebagai gold player resmi menjadi juara dari ISF kali ini di Riyadh, Saudi Arabia, mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0 tanpa balas. Menang di early game. Tempo mereka jaga, menutup dengan manis. Kick dari Yums menuju ke arah dari Torres yang tidak memiliki purify. Targeting adalah kunci dari timnas Malaysia. Sekali lagi, congratulations untuk tim Malaysia. Alright, dan trauma Saison atau KLTC dua kali di tempat yang sama menghadapi tim yang berbeda, tapi dengan luka yang belum kering dan makin dikorek, membuat dirinya tidak akan lupa dengan Timur Tengah. Saya jamin, Profesor. Dan ini dia, langsung saja kita menyaksikan pengangkatan piala The New Champion of ISF 2024. Please welcome Malaysia. Wow, game manis 2-0, game yang begitu indah, begitu cepat mereka selesaikan. Dengan early game, tempo yang mereka jaga, mereka tidak terbawa dengan suasana dari Filipina dengan counter setupnya. Mereka tidak terkena pick off dan mereka berhasil menjadi juara. Wow, wow, wow. I did not even blink. I even had the chance to even breathe another breath. My heart skipped a beat, and all of a sudden, Malaysia, the new champions. How do you feel about this? Very honored and very happy. Wow, wow. Like, did you wake up this morning saying that, you know what? I'm gonna win. It's gonna happen. Or we were like feeling like, you know what? I don't know. We'll do our best. What was your feeling this morning? This morning, when I wake up, I was like, oh, today's gonna be my day. And it is definitely one more time, ladies and gentlemen, your champions for the WEC 24 ISF. Let's hear for Malaysia, everybody! Wow, wow. Dan tidak melupakan bagaimana split push yang bisa dijalankan. Sehingga melihat bagaimana dengan game kedua yang terlihat padahal early gamenya timnas Filipina udah pegang. Tapi semenjak Lordnya lepas nih Ranger Mas, ini adalah kayak bencana kecil awal ya yang sempat kita duga-duga. Kalau misalkan Suyo ini beda gitu loh sama Nolan, sama Joy, sama Ling. Ini mana dia bisa mainin macro play, dan ini dia momentum dari Yums dengan Chow flickernya, targetnya langsung ke Torres, dan Torres ini menurutku terlalu open positioningnya. Dia kayaknya nggak ready untuk bisa nge-follow up. Gomez yang ngebuka ejector dengan flickernya dari tadi yang kita tunggu-tunggu tapi ternyata tidak terjadi ya. Alhasil endgame di depan mata, Stormy yang masih menahan untuk Netherrealm-nya berhasil memenangkan game ini. Tentunya warga Malaysia berhak untuk bahagia. Bahkan boleh nih untuk nyanyi Sekis Innocent Yumski. Karena emang di sini Sekis juga dengan alfanya mampu untuk menjaga bagaimana teritorial objektif Turtle Lord yang tadinya sempat diamankan oleh beberapa kali oleh teman-teman dari timnas Filipina, tapi nyatanya keadaan berbalik. Dan memang bagaimana keadaan tersebut berasal dari Yums, sosok hero Chow yang memang sangat power. Memang menjadi most pick, 10 kali pick di region MPL Malaysia, 80% win rate, bukan angka yang sembarangan. Apalagi ditambah dengan Gojes yang membawakan Hilda juga. Ternyata Hilda di sini hanya menjadi umpan, hanya menjadi bait semata, hanya untuk dimakan 3 kali oleh Saison. Tapi sisanya tidak ada yang tumbang dari core-core penting, termasuk Stormy dan juga Loleal yang berhasil mendapatkan momentum mereka. And the storyline, but before we even go on, big shout out goes to our talents. They were phenomenal.
But pretty much we have reached to this point, as you said earlier, khalas. I love the way you put it in. Khalas, khalas, Habibi. I think that's what they say here, right? One thing is for certain, every single one of our teams, our players, organizations that have taken part throughout the duration of this MLBB tournament have certainly delivered. We had upsets, we had unbelievable results as well, do you think? Oh, totally. I mean, a lot of people are like, what just happened, man? It shook everybody. But again, a twist in the story, a change in the narrative. But now, it's time for it. Let's go, Yasmin. Let's go ahead and do this and welcome to the stage our top 3 teams for the MLBB tournament. And here they come right now, making their way to the podium. They fought everything they got with their might, the fight for appreciation in this celebration. Look at them coming right now. And for so many of these players, Butter, it is a moment of pride, not only for themselves, for their families, but also for their countries as well. Mobile gaming is big, mobile gaming is real, and mobile gaming is here to stay. You got that right, but again, you said it. Pretty much playing not only for their teams, not only for their families, but for their countries. And now, ladies and gentlemen, it is with great honor to bring to you and to announce and as well to welcome on stage the head of esports ecosystem at Moonton, Mr. Ray Ang. As he'll be joining us on stage to hand over the medals to our champions. Well, Jasmine, I guess we're ready. I was born ready, and I'm sure these teams are as well after a grueling set of matches. James, from qualifiers to the big stage, boys, it is now at your moment. Let's go, ladies and gentlemen, for everybody watching us online and even here in the arena. Don't forget to make some noise and bring some hype, starting with the third place, winning $20K US. Let's hear for Team Indonesia! All the way hailing from Southeast Asia. Team Indonesia, known for their relentless tenacity and innovative strategies, with exceptional coordination, securing a well-deserved spot at the podium. The excitement is real. Look at them go. I love it how they keep a smile on with a positive attitude, knowing that this has been a blessing and a lesson. You might love that, Zara, but I'm actually loving the fact that they're kind of pushing each other off the podium as well. Make way. Oh, no, I'm the better player. No, I'm the better player. Third, first, second, as long as we're here, we're here. And now I would like for everybody in the chat, everybody here in person from the comfort of their homes, please, a round of applause for your second place country. It is Team Philippines. The former 2023 IESF World Esports Champions gave it their all after going undefeated during the group stages in this year's event. And then Bara not dropping a single game in playoffs until Malaysia claimed their revenge. These guys should be proud of their journey here in Riyadh, on land, and walking away with $40,000 and a silver medal around their neck. They will hold their heads up high and will no doubt come back hungrier than ever to place the Philippines at the very top of the podium once more. Everybody, I need you to make some noise for Team Philippines! Couldn't say it better myself, Jasmine. And now, ladies and gentlemen, let's hear it. Right now, right here,
at the World Esports Championship 2024 ISF right here in the Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Let's hear it for your champions for the MMOB tournament. Let's hear it for Team Malaysia! A moment of glory indeed for our champions with unmatched skills, lightning fast reflexes, and unwavering determination. They dominated the competition and rose to claim the ultimate prize. Team Malaysia is proving to us why they are a force to reckon with. I can only imagine what's happening back home right now in Malaysia. The cheers, the sounds, the hype, the screenshots taking place, sharing this moment right now in every group, in every place, going back home as champions. I love that. And now, ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem of Malaysia. And ladies and gentlemen, one more time, let's see it for our champions, Team Malaysia! It's been a long road for every single one of these players, these teams, the people behind the organizations, the fans at home as well. And one thing is for certain, Saudi Arabia is certainly going to be an event for every single one of them to remember. You got that right, but we are not done yet. A lot is coming up. We still have more tournaments being hosted right here at the main stage and even the secondary stage. Pretty much with the MLBB women, we got Dota 2, all taking place right here, and of course, CS. Yeah, we've still got some CS2 going on with the Open tournament that's taking place right now as well. But you know what? Esports action, I'm here for it. We got more days ahead of us. Woo, let's go. And I'm super excited to continue this show, so I guess we'll see everybody tomorrow. Congratulations once again to all of our teams, everybody here joining us in the arena, and also everybody at home. We'll see you all next time. And keep your game on.